Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam kajian hadis tarbawi kali ini kita akan membahas hadis yang membicarakan tentang isbal. Hadis ini cukup pendek, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik. Hadis ini berasal dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Baiklah, kita terjemahkan dulu hadis ini. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang berasal dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, meridai Abdullah dan ayahnya Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, la yanzurullahu, la tidak, yanzuru melihat, Allah ila kepada, man orang yang jarra menjalankan, menyeret, saubahu pakaiannya, khuyala disebabkan kesombongan. La yanzurullahu, tidaklah melihat Allah, tidaklah Allah melihat, ila man kepada orang yang jarra saubahu menyeret, menarik pakaiannya, yang pakaiannya itu menyentuh tanah, jadi seperti menyeret. Khuyala, yang itu disebabkan karena kesombongannya. Sebagaimana yang bisa dipahami secara garis besarnya dari terjemahan hadis ini, hadis ini menjelaskan tentang jeleknya salah satu akhlak dari manusia, yaitu yang bersikap sombong. Jadi Allah sangat marah kepada orang-orang yang sombong, orang-orang atau makhluknya yang sombong, karena pada dasarnya makhluk Allah ini tidak memiliki apa-apa untuk disombongkan. Jadi Allah marah sekali kepada makhluknya yang sombong, dan hal itulah yang membuat Allah mengusir iblis atau setan dari surga karena kesombongannya yang tidak mau tunduk, tidak mau bersujud kepada Adam padahal Allah merintahkan. Allah juga menyebutkan misalnya tidak akan masuk surga seseorang jika di dalam hatinya ada kesombongan. Jadi di sini Allah menegaskan kesombongan sebagai sebuah atau sebagai sesuatu akhlak yang tercela. Di antara kesombongan itu, yang di antara itu disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang manjarra saubahu, orang yang dia itu berjalan
seperti menyeret pakaiannya. Jadi dia sengaja buat pakaian yang panjang, yang malahan pakainya itu mahal, kemudian berjalannya dengan menyeret-nyeret pakaiannya itu di jalan. Jadi kalau di dalam bahasa lama itu pakaian itu menjadi sapu jalan. Ini merupakan kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwasanya dia mampu, dia kaya, beli pakaian mahal, diseret-seret di jalan sehingga cepat kotor, cepat rusak, dan dia mampu beli yang lain yang juga mahal atau malahan lebih mahal. Jadi dia ingin menunjukkan kepada orang lain betapa harga baju, harga pakaian itu, harga celana dan lain sebagainya itu tidak ada nilainya sama sekali bagi dia. Beda dengan kalian-kalian yang miskin katanya, yang beli satu baju aja susah sehingga perlu berhemat-hemat, sementara kami tidak butuh itu. Jadi ini merupakan salah satu manifestasi, salah satu bentuk dari kesombongan. Nah, dan inilah yang menyebabkan la yanzurullah. Allah tidak melihat, Allah mengabaikannya, Allah tidak suka kepadanya. Nah, sekarang bagaimana persoalannya kalau ada orang yang pakaiannya itu menyentuh tanah, sementara itu dilakukan bukan karena kesombongan? Apakah dibolehkan itu? Apa sebenarnya yang menjadi persoalan pada hadis ini? Apakah sombongnya atau karena pakaiannya menyentuh tanah? Yang jelas pokoknya terlebih dulu adalah sombongnya. Kemudian pakaian yang menyentuh tanah itu juga tidak bagus, karena pakaian itu jadi kotor. Seseorang memakai pakaian kotor kan tidak bagus, apalagi nanti kena najis, dan itu tidak bisa dipakai salat, dan kalau dipakai salat, salatnya menjadi rusak, menjadi tidak sah. Jadi kalaupun seseorang memakai pakaian yang sampai ke tanah, mungkin melewati sepatunya, mungkin melewati kakinya, yang sampai bermain-main di tanah, atau sampai pada keadaan yang dia itu dapat menyentuh kotoran yang ada di tanah, maka itu menjadi tidak boleh, karena nanti akan membuat pakaiannya kotor dan dia tidak bisa dibawa salat. Jadi kedua-duanya tidak baik. Cuma ketika seseorang memakai pakaian itu karena sombong, dia jadi berdosa, Allah marah kepadanya. Dan jadi karena sombongnya. Dan ketika seseorang memakai pakaian yang menyentuh tanah bukan karena sombong, juga tidak baik, karena pakaian itu cepat rusak, akan jadi mubazir, dia tidak menggunakan nikmat Allah sebaik-baiknya, dan pakaian itu tidak layak dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia jadi kotor. Nah, jadi dengan demikian yang terbaik adalah kita tidak sombong berpakaian, atau tidak sombong dalam hal apapun, karena kesombongan itu dalam wujud apapun bentuknya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berpakaian seperti pakaiannya orang sombong di zaman jahiliyah itu, di mana pakaian itu disengaja dibuat menyentuh tanah. Lebih baik pakaian itu tidak menyentuh tanah, karena kita akan membawa sholat. Kalaupun ada yang mengatakan saya memakai sholatnya bukan ini, tapi kadang-kadang ada suatu ketika yang kita tidak punya pilihan lain, akan jadi masalah. Lagian pakaian itu kan cepat rusak. Cuma tentu tidak mesti pula dipotong setinggi-tingginya atau lebih tinggi. Tentu ada kewajarannya di situ.
Jadi inilah yang menjadi hal pokok dalam hadis ini. Jadi sumber kemarahan utamanya itu adalah karena sombong. Tapi kalaupun dipakai menyentuh tanah tidak sombong juga tidak baik, karena pakaian cepat rusak, itu tidak menggunakan nikmat Allah sebaik-baiknya, termasuk atau langkah awal dari kemubaziran. Dan juga pakaian itu nanti tidak memenuhi syarat untuk dibawa melaksanakan sholat. Jadi sebaik-baiknya dalam hal ini kita berpakaian tidak menyentuh tanah dengan ukuran tertentu kan, juga tidak terlalu tinggi misalnya, tetapi yang tentu saja menghilangkan seluruh kesombongan dari diri kita. Kemudian kaitan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini berisikan tentang materi akhlak. Jadi pendidikan yang dikembangkan dalam hadis ini adalah pendidikan akhlak, di mana seseorang tidak boleh sombong di dalam kehidupannya. Karena itu akhlak perbuatan buruk yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, sombong inilah yang menyebabkan setan itu diusir dari surga. Sekalipun yang disebut dalam hadis ini adalah manjarra thawbahu, menyeret pakaiannya, khuyala, dengan sombong, tapi kesombongan ini tidak boleh dalam hal-hal lain. Jadi bukan hanya nanti prakteknya dalam pakaian saja, tidak begitu. Jadi dalam hal lain juga. Atau dalam pakaian secara keseluruhan, sombong karena diberi nikmat lebih, diberi motor misalnya, diberi kesempatan jadi mahasiswa, diberi kegantengan, kecantikan, kekayaan, dan segala macam. Yang pada intinya situ harus membabat, membuang, menghilangkan segala bentuk kesombongan. Tidak ada lagi kesombongan itu. Kemudian hendaklah berpakaian dengan cara yang pantas, yang baik, yang dalam kehidupan kita tidak terkesan keluar dari hal-hal yang dipandang baik oleh masyarakat secara umum, dan juga tidak mengurangi kesempatan serta kebaikan kita dalam melaksanakan ibadah. Demikian penjelasan tentang hadis ini secara umum, secara sederhana. Semoga dapat dijadikan sebagai bahan untuk mendalami hadis ini lebih jauh. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.